Nova di channelnya Sibil dan Shebi yang baru bangun. Tuh lihat. Oke, kali ini aku mau bahas sesuatu khususnya untuk kalian yang baru mulai mau merawat kucing. Itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Pertama, menurut aku itu kita harus komit. Kita tuh harus bertanggung jawab sama apa yang kita pelihara, mau itu kucing atau guguk atau apapun itu. Pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab dan komit, itu yang terpenting. Terus yang kedua, kita juga harus tahu kalau kita punya peliharaan itu tuh nggak gampang rawatnya. Terus juga akan keluar biaya yang lumayan. Jadi kita harus persiapkan juga biayanya untuk mereka. Gimana ya, karena kita nggak tahu ya, itu kan kucing itu makhluk hidup, dia pasti akan sakit suatu saat nanti. Ya amit-amit kalau sakitnya parah ya, kayak sakit-sakit biasa aja kan kita pasti nggak tega. Kalau emang kita nggak bisa nemuin obat di pet shop yang cocok, kita harus gimana? Mau nggak mau kita harus ke dokter hewan kan, dan biaya ke dokter hewan itu juga nggak murah. Kemudian vaksin itu jujur penting untuk kucing, supaya kucingnya itu biar lebih sehat. Terus juga dan gak kena virus. Kalaupun dia kena virus, kayaknya kalau dia divaksin agak lebih ringan deh. Meskipun ada kucing yang memang udah divaksin tapi tetap mati, ya kita kan nggak tahu ya, namanya kehendak Allah, siapa yang tahu. Jadi ya yang penting kita persiapin aja sih. Terus biaya untuk steril nih, kalau kalian mau steril, kayak Bill udah di steril, contohnya si Bill. Dulu aku nggak pernah mikir kayak bisa mengeluarkan biaya selumayan itu, karena jujur aja si Bill itu waktu di steril dalam keadaan sakit dan mengeluarkan biaya sekitar 2 jutaan lebih. Itu aku kayak serius. Tapi untungnya alhamdulillah ada rezekinya buat si Bill. Jadi si Bill udah disteril sekarang, alhamdulillah udah sehat. Terus juga udah vaksin juga sama kucing-kucing aku, alhamdulillah. Selain itu, barang-barang apa aja yang kita butuhin kalau kita mau merawat kucing? Yang pertama itu kandang. Menurut aku kandang itu kepake banget sih, meskipun kita emang nggak ngandangin mereka 24 jam, tapi kalau ngejemur jujur aja aku masih butuh kandang. Mungkin kalian juga. Intinya kandang itu akan kepake sewaktu-waktu. Terus yang kedua itu tempat makan ya pastinya. Tempat makan sih kayak terserah lah, kalian mau pilih yang tempat makan plastik kayak gini atau mau yang bahannya stainless juga bisa. Bahkan katanya itu lebih baik. Atau mau yang bahannya keramik gini juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian harus bisa ngerawatnya aja. Terus tiap habis dipakai kalau bisa dicuci biar bersih. Terus yang selanjutnya itu vitamin. Aku punya vitamin kayak gini nih, ini namanya vitamin. Nanti aku akan bikin reviewnya. Intinya ini vitamin yang selalu aku pakai, dan ini yang bakalan kepake banget sih untuk anabul-anabul aku. Kemudian adalah sisir, terutama untuk kucing yang berbulu panjang kayak si Bill ini. Dia ini nih harus sering-sering disisir, karena kalau misalnya nggak disisir, bulunya bakalan rontok terus kusut banget, jadi jelek. Ini kayak gini kan dia udah habis main-main, habis tiduran tuh, jadinya bulunya jabrik lagi ya kan. Oke, jadi harus disisir paling enggak. Itu 2 hari sekali. Tapi kalau aku sih selalu sisir sibil setiap hari, itu adalah harus. Untuk sisirnya, kalau yang aku pakai untuk sibil ya, aku sih ngerasa mau kucing berbulu panjang atau berbulu pendek kayaknya butuh deh untuk disisir, karena biar ngebuang bulu-bulunya dia yang rontok gitu kan. Ini contoh sisirnya kayak gini.
ini punya aku. Terus aku juga sebenarnya punya banyak banget sisir anabul aku tuh. Ini aku kasih tahu beberapa aja, ada yang kayak gini tapi ini jarang aku pakai. Yang sering aku pakai tuh yang tadi sama ini sisir street gitu. Jadi aku bener-bener setiap hari nyeritin mereka karena aku takut banget kucing aku kalau kutuan, kan kasihan mereka jadi garuk-garuk terus. Terus kalau kalian emang mampu untuk grooming kucing sendiri, itu lebih bagus dan lebih aman menurut aku. Kalian bisa beli shampoo apa aja yang menurut kalian bagus. Ini contohnya punya Sibyl. Terus itu gunting untuk gunting kuku di kakinya mereka, karena kan makin lama makin panjang dan kita takutnya kecakar, jadi harus digunting. Aku ngegunting kuku anabul aku paling enggak 2 minggu sekali. Selanjutnya kalau memang mau grooming sendiri, kalian harus punya kayak gini nih, cairan untuk bersihin telinga. Ini ngebantu banget biar cepet ngebersihinnya. Oke, nanti kalian bisa lihat aja YouTube aku, nanti aku kasih tutorialnya juga cara ngebersihin telinga anabul gimana. Meskipun emang agak susah, kita harus sabar, tapi demi kebersihan anabul kita di rumah, kenapa tidak? Terpenting juga itu kita harus punya litter box. Terserah kalian litter box yang mau seperti apa, mau yang ketutup atau yang kebuka. Yang terpenting menurut aku, kita harus kasih litter box itu yang agak besar atau lebih besar dari badan mereka biar lebih aman. Kita harus bisa menjaga kebersihan litter box anabul kita, dan kita harus setiap hari bersihin litter box mereka, buang pipisnya atau bekas pupuknya mereka itu. Terus kalau aku membersihkan semua pasirnya gitu, aku buang, terus aku cuci litter boxnya itu biasanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kalau emang lagi mager banget. Intinya ya, kalian harus tetap jaga litter box anabul kalian supaya bersih, biar mereka jadi nggak pipis atau pup sembarangan. Biasanya kucing agak nggak nyaman juga kalau litter boxnya jadi kotor gitu. Oh iya, kalau kalian mau ajak anabul kalian jalan-jalan, kalian kayaknya butuh ini selain pet cargo atau tas ya. Ini lumayan ngebantu banget nih buat aku kalau mau ngeluarin mereka dari pet cargo atau tas gitu. Aku keluarin terus aku kasih harness saja biar jagain mereka supaya mereka nggak kabur. Terus juga kalian kayaknya harus nyiapin obat kutu dan obat cacing, karena itu penting supaya anabul kalian pastinya nggak cacingan dan nggak kutuan. Jadi ya kalau bisa ya siapin aja. Tapi kalau obat cacing menurut aku 3 bulan sekali itu emang kita butuhin sih, supaya anabulnya juga bisa jadi gendut, terus sehat, terbebas dari cacing. Aku mau kasih tau aja ke kalian, kalau kita emang udah mau merawat hewan itu, kita memang harus komit ya pastinya. Aku udah bilang tadi. Karena apa? Karena awalnya jujur aku agak kaget gitu waktu aku piara Sibyl ya. Karena kan Sibyl pernah sakit, tapi nggak sampai dirawat waktu itu. Terus om aku tuh cerita, karena kucingnya itu ada yang sakit dan harus diinfus segala macem. Terus aku kayak kaget, hah, masa sih kucing sakit sampai diinfus segala? Kayak, lah kan dia kan cuman kucing gitu kan. Dan ternyata setelah aku mencari tahu, penyakit kucing itu banyak dan hampir mirip manusia. Contohnya kayak kucing itu bisa sakit pipis, terus kucing itu bisa kena virus, ya itu juga udah banyak yang tahu ya. Kucing juga bisa kena flu, terus kucing pastinya bisa mencret atau muntah-muntah selain muntah bulu ya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lebih parah dari itu pun ada gitu. Jadi aku mikir, wah emang bener ya, kalau kita udah mau piara sesuatu itu kita harus bertanggung jawab gitu kan. Mau nggak mau kita harus ngerawat, itu kan udah butuh tenaga, terus juga butuh biaya yang lumayan gitu kan. Apalagi kalau kucingnya nggak bisa dikasih
obat yang kita beli dari pet shop gitu kan, dan kita harus bawa dia ke dokter hewan, biayanya yang wah bermacam-macam. Dan aku mau cerita dikit juga nih tentang si Bill. Si Bill itu benar-benar kucing yang harus banget diperhatiin. Karena apa? Si Bill itu nggak bisa kena debu yang terlalu sering gitu loh. Si Bill tuh kadang suka kayak bengek, batuk-batuk, kayak mau muntah juga gitu deh kalau udah kena bulu. Sampai aku tuh ke dokter hewan, terus waktu itu dokternya nyuruh aku tolong diobservasi si Billnya, dia bisa aja seperti ini nih karena dia kegendutan atau karena dia ada alergi sesuatu gitu, alergi debu atau apa. Dan iya ternyata benar, setelah aku perhatiin beberapa hari, dan iya benar ternyata setelah aku perhatiin gitu kan ya, oh ya nih anak nih memang dia tuh alergi debu ternyata. Jadinya aku nggak bisa ngajakin si Bill main di luar lama-lama gitu kan. Memang si Bill sebenarnya sama Shelby ini kucing yang indoor gitu, tapi seminggu sekali kadang aku ajak mereka keluar. Itu pun aku harus ya udah ajak mereka di mobil aja, nggak bisa turun gitu kan. Aku takut si Billnya nanti kena debu terus kayak bengek lagi, karena jujur aja aku shock pertama kali lihat si Bill kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih udah ya oke, pasti kamu kayak gini karena kamu tuh main ke kolong tempat tidur ya kan. Makanya jujur aja di kolong tempat tidur aku itu, aku udah tutupin biar mereka tuh nggak masuk-masuk ke kolong gitu. Ya adalah nyolong-nyolong masuk ke kolong itu, kayak ke kolong tempat tidur tante aku atau nenek aku. Makanya pas habis main kayak wah gitu lagi. Oke, besok jangan main kesana dulu, udah mainnya harus diperhatiin, harus dilihatin lagi. Tapi ya alhamdulillahnya karena si Bill itu anak kamar, dia tuh seneng banget kayak di kamar cuman tidur, main-main sendiri di kamar. Kalian sebagai owner atau paw parents juga harus ajak main Anabul kalian, karena kalau enggak kasihan juga kan dia kalau nggak diajak main. Lumayan butuh waktu juga untuk perhatiin mereka gitu. So ya itulah beberapa hal yang menurut aku penting untuk melihara Anabul. Jadi kalian kalau memang mau melihara Anabul, jangan sampai pas cuman lucu-lucunya doang kalian sayang-sayang, kalian ajak main gitu, tapi pas udah ada yang sakit nanti kalian buang. Karena itu banyak banget, aku beberapa kali pernah lihat di sekitaran sini ada bahkan kucing ras yang terlantar gitu aja kan, kasihan kan. Kalau memang kalian belum siap untuk mengeluarkan biayanya, lebih baik kalau menurut aku kita kasih aja makan ke kucing-kucing jalanan. Kayak aku dulu sebelum dibolehin melihara kucing, aku suka kasih makan ke kucing di depan rumah. Itu juga bisa ngebantu mereka supaya mereka nggak kelaparan. Insya Allah kalau kita berbuat baik, Allah juga akan kasih kebaikan berlipat-lipat ganda untuk kita. Jadi ya itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat. Maaf kalau ada kurang-kurangnya, kalian bisa bantu aku untuk komen apalagi nih yang harus kita persiapkan untuk memelihara Anabul itu. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih untuk kalian yang udah mau mampir ke channel aku. Sekali lagi, para paw parents, para cat lovers, auntie, uncle, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi.